Shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, dan mari terus semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 18 ayat 24. Bunyi firman Tuhan demikian. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah mau menerima masukan. Ya, mau menerima masukan. Saudara, sejatinya manusia memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya kita, tetap saudara, kita tidak menguasai segala bidang. Ya, seahli-ahlinya kita, tetap ada sisi-sisi tertentu yang kita tidak bisa lakukan. Ada sisi-sisi tertentu yang tidak bisa kita kerjakan. Sehebat-hebatnya penglihatan pengetahuan kita, ada sisi-sisi tertentu yang tidak mampu untuk kita lihat, dan orang lain perlu saudara untuk memberitahu kita. Iya kan saudara? Nah saudara, tadi ayat firman yang barusan kita baca itu cerita tentang Musa ketika memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan dalam prosesnya, dalam perjalanannya saudara, sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa yang tidak sedikit jumlahnya ini, Musa harus terjun langsung untuk memimpin bangsa yang begitu banyak jumlahnya ini. Ya, bahkan sampai kepada hal untuk mengadili, menghakimi masyarakat, saudara, dia harus turun tangan. Saudara, kalau kita memperhatikan di ayat 13, saudara, 18 ayat 13, dikatakan keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi siang sampai petang, dari pagi sampai sore, saudara. Duduk di situ mengadili perkara-perkara bangsanya. Ini sebuah pekerjaan yang berat, saudara. Ditanggung sendiri oleh Musa. Tidak ada yang bantu. Tentu ini melelahkan sekali, dan juga bangsa itu antrian panjang hanya untuk dilayani oleh satu orang. Nah, melihat keadaan seperti ini, saudara, mertua Musa yang bernama Yitro memberikan masukan, ya, saran kepada menantunya yang bernama Musa ini. Yitro berkata, ini tidak baik bagi kamu. Ini tidak benar kamu lakukan ini seorang diri. Walaupun memang kamu diutus Tuhan, tetapi bukan berarti bahwa kamu harus mengerjakan semua seorang diri. Ada baiknya kamu berpikir untuk membuat struktur kepemimpinan. Ya kan? Ada kepemimpinan 1000, ada kepemimpinan 100, ada kepemimpinan 10. Ini semua harus teamwork, saudara. Dikatakan pada Musa, harus ada yang bantu, kalau tidak kamu akan kesusahan, kamu akan kelelahan, dan tidak bisa mencapai target, tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan justru dalam hidupmu. Dan puji Tuhannya saudara, Musa mendengar saran atau masukan dari mertuanya, dan Tuhan dan Musa memandang ini baik, sehingga tadi dikatakan dalam pembacaan ayat yang kita baca, dilakukannya segala yang dikatakannya. Artinya apa? Berarti Musa menerima masukan dari mertuanya, saudara. Walaupun sebenarnya Musa bisa saja berkata, siapa kamu gitu kan? Saya kan yang dipilih Tuhan. Saya, kalau Tuhan menyuruh saya ini, berarti saya harus lakukan. Kamu bukan siapa-siapa, ya kan? Saya lebih tahu daripada kamu gitu kan. Tetapi Musa mau menerima dengan kerendahan hati, saudara. Nah, saudara, menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini, bahwa sekali lagi kita manusia bukan maha tahu, bukan maha hebat dan maha segalanya, saudara. Ada sisi-sisi tertentu yang memang kita perlu masukan dari orang lain. Dengan rendah hati kita mau menerima masukan, saran, saudara, sehingga kita terhindar daripada membuat keputusan-keputusan yang salah, sehingga kita terhindar daripada melakukan pekerjaan yang berat yang tidak sanggup untuk kita kerjakan. Bahkan mempermudah pekerjaan kita, mempermudah pelayanan kita, saudara. Kalau kita menerima masukan,
dari orang lain. Mari dengan rendah hati kita menerima masukan. Barangkali mungkin orang yang menyampaikan masukan itu tidak selevel dengan kita, bahkan mungkin di bawah kita. Tetapi saudara, ketika kita melihat masukan itu, mendengar masukan itu baik adanya, maka kita perlu terima dengan kerendahan hati. Tidak perlu gengsi, saudara. Ya kan? Tidak perlu gengsi untuk menerima masukan. Karena sekali lagi kita butuh masukan dari orang lain. Sehingga masukan-masukan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kita. Sehingga ketika kita memutuskan, saudara, maka kita bisa memutuskan dengan benar. Amsal berkata bahwa rancangan gagal karena tidak adanya nasihat, tidak banyak yang memberikan masukan, tidak ada yang memberikan nasihat, saudara. Ya kan? Rancangan kita bisa gagal, kendati pun itu adalah kehendak Tuhan untuk kita lakukan, kendati pun itu Tuhan suruh untuk kita lakukan. Tetapi kalau tidak banyak nasihat, kalau tidak ada masukan, kalau tidak ada nasihat-nasihat dari orang lain, maka kita bisa gagal, saudara. Oleh sebab itu, saudara, hari ini firman Tuhan mengajari kita belajar dari Musa untuk menerima masukan dengan kerendahan hati. Tidak perlu gengsi, tidak perlu sombong dan berkata saya bisa. Kita butuh orang lain karena sejatinya kita manusia, makhluk sosial yang butuh orang lain untuk kita bisa membangun pekerjaan Tuhan atau melakukan pekerjaan yang kita lakukan di bumi ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengajari kami dari pelajaran seorang Musa, mau menerima masukan dari mertuanya Yitro dengan segala kerendahan hati, walaupun dia seorang pemimpin besar, tapi mau menerima masukan dengan kerendahan hati sehingga terhindar dari keputusan-keputusan yang salah. Dan biarlah kami, Tuhan, belajar untuk menerima masukan dari orang lain sehingga kami pun dalam melaksanakan tugas kami di bumi ini, kami melakukan dengan benar dan rancangan yang Tuhan berikan kepada kami terlaksana dengan baik. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.